Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Runsegi di konten yang sekarang gue akan membahas tentang kapal. Cuman ini kapal laut ya, kapal perairan. Tentang kapal. Kapal sangat diperlukan sekali oleh kehidupan manusia di zaman dulu sampai sekarang. Kalau dulu kan kapal-kapalnya dari kayu, sekarang udah dari besi. Dan daya muatnya pun sangat besar sekali kalau sekarang. Dari kapal-kapal penumpang, kapal penyeberangan penumpang, kapal perang, kapal barang, atau kapal tangki dan lainnya. Dan kapal jika bermuatan barang atau penumpang itu kan sangat banyak daya angkutnya dibanding pesawat udara atau dibanding bis, dan jaraknya pun sedekat-dekatnya kapal ya udah pasti jauh. Kalau antar pulau biasanya nggak pakai kapal yang sebesar itu, ya paling-paling ya sekelas-kelas ukuran jet foil atau kapal-kapal kecil yang seperti terdapat di sekitaran Pulau Seribu. Karena itu kan banyak pulaunya, ya memang memakai kapal-kapal kecil nyebrang antar pulau ke pulaunya. Tapi kalau untuk kapal besar yang daya muatnya sampai puluhan ribu ton itu ya tentunya jaraknya agak jauh, seperti antar negara atau antar benua, dan membawa barang-barangnya pun ya sangat-sangat besar, seperti pengiriman pesawat terbang atau mesin diesel yang besar-besar, termasuk juga yang kecil, dan itu lebih aman dan jumlahnya pun lebih banyak di bawahnya. Dulu juga ada kapal yang besar-besar, zaman kapal layar, cuman nggak sebesar seperti sekarang. Apalagi sekarang kan ada kapal-kapal pesiar itu yang seperti kota terapung, karena di dalamnya ada hotel, ada bar, ada kolam renang di kapal itu ya, dan berbagai macam lainnya untuk keperluan kru kapal, ada restorannya juga. Ya pokoknya banyak lah kalau kapal-kapal pesiar atau kapal-kapal penumpang dengan jarak jauh. Tapi kalau kapal-kapal yang nggak begitu jarak jauh, tapi kayaknya sama aja, cuman masalah fasilitas saja ya. Kalau mau kapal-kapal penyeberangan, setahu gue sih nggak ada itu yang namanya kolam renang. Kolam renang biasanya ada di kapal-kapal pesiar, karena penumpangnya juga memang tujuannya untuk wisata, bukan untuk travel dari satu pulau ke pulau lain. Itu rata-rata dia wisata, paket berapa hari atau berapa minggu dari awal sampai pulang, dan dia akan keliling ya seperti keliling dunia barangkali ya, ke tempat-tempat wisata di antar negara atau di negara yang dituju tersebut. Dan ukuran kapal yang besar itu selain kapal pesiar ada juga kapal tanker yang membawa minyak puluhan ribu liter atau barrel, itu dari kilang minyak satu ke negara pemesannya atau pembelinya. Itu kapalnya tuh sangat-sangat besar sekali, dan puluhan ribu ton juga berat tonasenya. Atau juga kalau di bagian kapal perang ya kapal induk yang sangat besar sekali, yang sampai 90 ribu ton beratnya, dan awaknya pun termasuk kru dan nakoda itu bisa sampai 6.000 orang. Jadi udah kayak kampung berjalan aja itu. Dan di atasnya juga ada pesawat tempur atau helikopter yang bisa mendarat dan dirawat juga di situ. Ada rumah sakitnya, ya segala macam fasilitas yang untuk memanjakan dari para kru tersebut supaya betah di dalam kapal. Karena memang kapal-kapal yang besar biasanya sekali berlayar kan bisa lebih dari 1 bulan di atas laut aja. Ya untuk menghilangkan kejenuhan ya berbagai fasilitas diadakan di kapal-kapal tersebut. Dan di sini gue ngebahas tentang kapal-kapal sipil, kapal-kapal yang pasti sipil, buat kapal militer. Dan di kapal sipil yang balik lagi gue ngomong ke kapal pesiar itu, di dalamnya juga ada klinik juga. Jadi kalau ada salah seorang atau di antara penumpang ada yang sakit ya itu bisa diobatin di sana. Ada tempat ininya juga, bed restnya juga, tempat tidur maksudnya untuk perawatan buat kapal-kapal yang besar tersebut.
Dan kalau kapal-kapal cepat itu antar pulau yang memang lebih cepat dibanding dengan kapal biasa itu namanya jet foil. Itu ya tentunya harga tiketnya juga berbeda. Dan kecepatannya pun lumayan. Jadi seandainya misalkan dari seperti penyeberangan Merak itu dari Jakarta ke Lampung, mungkin yang biasanya bisa kena 2 jaman oleh jet foil bisa 1 jam atau setengah jam nyampe langsung ke Lampung. Yang dari Merak bukan dari Jakarta, sorry ya, dari Merak ke Lampung. Dan kapal-kapal tersebut biasanya penumpangnya juga memang orang-orang yang keperluannya sangat penting, misalkan bisnis, karena memang dia berpacu dengan waktu, time is money istilahnya. Dan kalau untuk penumpang biasa memang kapal-kapal kelas ekonomi, ya setahu gue memang jarak tempuh sekitar 2 jam antara Merak Bakahuni lewat kapal laut itu selat. Nah kalau kapal-kapal jarak jauh kan seperti kapal-kapal penumpang antar pulau atau antar negara, itu tentunya beda lagi. Dan itu setahu gue nggak ada yang kecil, tuh besar semua kapal-kapalnya, ribuan penumpangnya juga. Ya seperti kota berjalan di dalamnya. Dan di atas itu ya banyak fasilitas-fasilitasnya. Di atas kapal tersebut, kapal-kapal penumpang tersebut, yang bukan kapal pesiar maksud gue. Ini kapal penumpang yang memang para penumpangnya memang sedang melakukan tujuan perjalanan ke satu tempat. Ya bisa bisnis juga, yang memang nggak terlalu dikejar waktu, ya bisa juga pulang kampung atau merantau. Dan mungkin memang kalau bicara lama sih lama perjalanannya dibanding pesawat udara. Tapi kalau bicara kenyamanan view gitu lebih enak di kapal. Bisa berhari-hari sambil lihat pemandangan laut atau ketemu, kalau memang lagi rezeki ketemu ikan-ikan seperti halnya ikan lumba-lumba. Ya kemudian juga ikan paus yang sedang berenang. Itu kan sambil enak juga untuk dipandang sambil berfoto ria, berdokumentasi ria di atas kapal tersebut. Tapi kalau memang dikejar waktu ya sebaiknya naik pesawat terbang, lebih cepat. Tapi kalau nggak dikejar ya misalkan pulang kampung, ya gue rasa mending naik kapal sambil berwisata, tapi juga sambil perjalanan pulang ke kampungnya masing-masing. Kapal sampai kapanpun akan dicari dan akan selalu dibutuhkan. Dengan perkembangan dunia saat ini untuk perjalanan, ya tentunya kapal-kapal tersebut, terutama yang membawa barang ya, kayaknya sih kalau kapal lebih dibutuhkan. Barang-barang besar seperti halnya membawa truk, tapi ya mesin diesel yang besar tuh ukurannya, atau mesin-mesin seperti mesin percetakan, termasuk juga membawa mobil, bis, dan lainnya yang memang berukuran besar sangat masuk sekali ke kapal. Dan juga ada kapal yang khusus rumah sakit yang biasanya dikelola oleh tentara angkatan laut, seperti halnya di luar juga. Itu ada kapal yang khusus untuk rumah sakit, yang bisa mobile dan diutamakan untuk membantu jikalau ada bencana di satu tempat ya agak sulit ya misalkan rumah sakit tersebut juga memang hancur, gempa atau apalah gitu. Akhirnya kapal tersebut yang mendekat untuk memberi pertolongan segera, karena kalau di rumah sakit juga mungkin perjalanan agak terhambat karena memang sifatnya bencana. Dan kita pun Indonesia punya beberapa kapal yang sifatnya kapal khusus rumah sakit dengan semua peralatannya, termasuk kamar-kamarnya, ruang operasi, ruang rawat inap, dan juga para dokternya. Dan kapal tersebut sangat dibutuhkan sekali di seluruh negara, terutama negara-negara besar seperti halnya Indonesia atau Jepang kali ya, yang memang negara kepulauan yang agak sulit dijangkau, daerah-daerah pulau kecil yang seandainya terjadi bencana, ya mudah-mudahan sih jangan, insya Allah. Kembali ke masalah kapal, dulu awalnya yang kapal tuh ya hanya berupa semacam perahu gitu dari sungai, yang untuk penyeberangan memakai dayung dengan sangat sederhana sekali. Semakin di sini semakin berkembang ya, kapal itu semakin besar lagi. Bahkan ada banyak juga yang dipakai kapal pertempuran, yang dulu hanya senjatanya hanya meriam saja di kanan kiri kapal, samping kiri samping kanan kapal yang ngebaris tuh meriamnya, karena belum ada hidrolis kali ya, bisa belok-belok gitu. Dan dengan perkembangan zaman semakin sininya semakin modern persenjataannya kalau untuk kapal perang. Nah, balik lagi ke kapal sipil atau kapal penumpang, ya sama juga.
dulunya ya dari kayu, tapi tetap ada juga yang besar yang bertingkat-tingkat. Ya, semakin ke sininya ya semakin modern, semakin ya dengan perkembangan zaman. Dulu nggak ada layar, kalau sekarang udah berupa mesin, terutama memang yang sering dipakai memang mesin-mesin diesel yang kecepatannya pun berbeda. Dan bahkan sekarang ada kapal juga yang bisa memecah es untuk kalau perjalanan ke daerah dingin yang memang air lautnya itu membeku. Dan ada kapal-kapal khusus yang bisa menghancurkan bongkahan-bongkahan, bukan bongkahan maksudnya, lautan yang membeku tersebut untuk tetap berjalan. Dan itu memang tidak semua kapal, terutama kapal-kapal yang memang negara-negara yang dekat dengan wilayah dingin seperti area kutub atau Greenland. Sepertinya kalau di Indonesia nggak punya juga, buat apa? Daerah tropis memang nggak ada air laut yang sampai membeku, karena daerah tropis memang daerah panas ya, dinginnya juga ya jauh dibanding seperti daerah Eropa, Afrika, Eropa, Australia atau Amerika, terutama yang dekat-dekat kutub, Greenland itu, Kanada atau yang dingin banget. Dan kapal-kapal sekarang kan memang ngelihatnya juga indah dan manis ya, dengan cat-catnya yang sangat bagus sekali. Ya gue lihat kalau kapal-kapal penumpang itu sangat cakep sekali kalau dengan warna. Terutama kalau malam juga kelap-kelipnya indah banget, kelap-kelip lampu-lampu. Ya lampu kapal tersebut, terutama yang di kamar-kamarnya itu, yang berlantai-lantai kan, bertingkat-tingkat maksudnya. Karena kalau kapal nggak bertingkat ya nggak ada kayak semua kapal bertingkat, kapal besar. Kecuali kapal kecil paling, kapal kecil bisa dipakai oleh nelayan. Kalau kapal-kapal yang udah bahannya dari besi dan besar begitu untuk penumpang atau untuk barang, termasuk untuk minyak tanah, itu ya pasti bertingkat-tingkat, bisa sampai 5, 6 bahkan 8 lantai tingkatannya. Dan yang paling atas tuh ya untuk ini, untuk apa, nakoda sama supirnya kali ya, supaya bisa melihat langsung ke lautan. Dan kapal besar kalau ada badai berasa tetap ngeri, tapi goncangannya tidak seperti kapal kecil. Dan kapal kecuali badainya memang dahsyat banget, itu berasa banget buat kapal-kapal yang berukuran sekitar 10.000 ton ke atas. Kapal tuh bisa juga dibilang seperti halnya jembatan ya, jembatan dari pulau ke pulau atau dari benua ke benua, dengan beberapa mobil bisa masuk, ukuran besar atau kecil, dan barang-barang yang lainnya juga bisa masuk, langsung dibawa, dikirim ke satu tempat sesuai dengan tujuannya. Dan di kapal juga kalau memang cuacanya memang mendukung atau tidak sedang ini badai, itu nyaman sekali di dalamnya, nikmat ya. Kalau mau badai-badai kecil sama ombak itu nggak begitu berasa lah untuk ukuran kapal-kapal besar. Ya indah banget perjalanannya di dalam sebuah kapal, dan memang bisa berhari-hari tergantung tujuannya. Dan kapal besar nggak ada yang tujuan dekat ya, sebesar-besarnya kapal feri yang jarak dekat ya nggak jauh dibanding besarnya kapal penumpang, apalagi kapal-kapal pesiar sampai ribuan orang, itu seperti halnya kota berjalan. Gue rasa ngebahas tentang kapal laut sampai di sini dulu. Dan di sini gue khusus ngebahas kapal-kapal sipil. Insya Allah di konten yang akan datang gue akan ngebahas tentang kapal perang atau kapal militer. Demikian pembahasan ini. Gue Erwin Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.